Oke, shalom semua. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Inspire IPK Virtual Education Expo, pameran pendidikan virtual yang diikuti oleh seluruh sekolah Kristen IPK dan universitas unggulan lainnya. Perkenalkan, nama saya Erik Suryadi yang akan memandu talk show di hari ini. Di kesempatan kali ini kita bertemu dalam sesi talk show Living My Calling as Educator Passionately. Nah, sebelum kita memulai talk show ini, izinkan saya untuk membuka di dalam doa. Saya akan memimpin dalam iman Kristiani. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami. Tolong berkati talk show yang akan kami lakukan sepanjang beberapa menit atau 1 jam ke depan. Kami berdoa biar apa yang kami lakukan, apa yang kami bahas, boleh menolong kami, menguatkan kami sebagai pendidik. Kami naikkan doa kami supaya Engkau memberkati setiap koneksi internet yang kami gunakan dimanapun kami mengikuti acara talk show ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai, silakan Bapak Ibu melakukan absensi. Link absensi nanti bisa Bapak Ibu temukan di kolom chat, atau Bapak Ibu bisa klik di sebelah kiri layar Bapak Ibu, ada kolom atau pilihan attendees. Bapak Ibu bisa klik di situ dan bisa melakukan presensi di sana. Nah, Bapak Ibu yang mendaftar tentunya akan mendapatkan kesempatan meraih door prize ya, dengan total hadiah hingga 5 juta. Nah, pemenang undian door prize ini akan kita umumkan pada closing ceremony nanti di tanggal 24 September di jam 13.15. Nah, kami juga menghimbau Bapak Ibu untuk bisa memastikan mic pada Zoom Bapak Ibu dalam kondisi di mute supaya dapat mengikuti sesi ini dengan lebih baik dan lebih nyaman. Buat Bapak Ibu yang sedang mempersiapkan pendidikan anak-anak, mungkin kalau Bapak Ibu yang hadir di saat ini sedang mencoba memilih sekolah, Bapak Ibu nanti bisa mengunjungi School Expo kami yang berada di Exhibition Hall. Dan Bapak Ibu juga yang mungkin sedang mau mempersiapkan pendidikan anak-anak di tingkat lanjut, Bapak Ibu juga dapat mengunjungi University Expo. Di situ ada 14 virtual booth universitas, gitu ya. Jadi banyak pilihan yang bisa Bapak Ibu lihat. Selain exhibition hall, Bapak Ibu bisa berkunjung juga ke main hall untuk melihat karya pilihan dan mengunjungi art gallery, yaitu karya anak-anak IPK. Nah, oke, baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Kita akan bahas topik talk show kita pada saat ini adalah Living My Calling as Educator Passionately. Nah, apa sih yang dibahas di talk show ini? Talk show ini akan membahas tentang mengingatkan kita kembali bahwa peranan kita sebagai pendidik merupakan panggilan khusus. Dan panggilan pendidik atau panggilan sebagai pendidik itu bisa dijalani dengan penuh semangat atau dengan passionately ya. Dan kita nanti akan bahas juga tantangan-tantangan sebagai pendidik pada era zaman saat ini dan bagaimana kita menghadapi tantangan itu. Dan telah hadir bersama dengan kita saat ini, pembicara kita pada sesi kali ini adalah Ibu Meki Shoryamanis. Beliau pernah menjadi guru di sebuah sekolah internasional selama 17 tahun sebelum akhirnya menjadi dosen Fakultas Ilmu Pendidikan di UPH sejak tahun 2014. Nah, beliau juga tercatat sebagai Google Certified Trainer dan National Geographic Certified Educator. Beliau pernah menulis 5 buku dan tercatat sebagai kolumnis Kompas. Jadi pembicara kita saat ini sangat kredibel sekali, memiliki pengalaman jam terbang yang cukup panjang ya di dalam dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan untuk Ibu Meki. Silakan Ibu Meki. Oke, terima kasih banyak Pak Erik. Oke, ini suaranya kedengaran ya, jelas ya, teman-teman ya, Pak Erik ya. Jelas Oke, Ibu. selamat siang Bapak Ibu, biar lebih enak saya panggilnya teman-teman aja ya. Terima kasih untuk Pak Erik, Pak Haryadi, dan juga tim IPK yang sudah mengundang. Jadi sebelum kita mulai, Bapak Ibu saya jelaskan dulu sebentar ya. Nama saya Miki Shoryamanis Panggabean. Akun yang saya ajukan adalah LinkedIn di sini ya. Bapak Ibu nanti bisa ke sana kalau mau, oke. Dan selain itu juga saya 25 tahun Bapak Ibu menjadi guru.
waktu tahun 97 itu saya mulainya di sekolah internasional, berikutnya Pak Erik, 97 itu saya mulainya di Sekolah Pelita Harapan yang di Lipo Cikarang. Lalu tahun 1998 ya Bapak Ibu ya teman-teman, saya keluar nih, berminat keluar nih, saya kirim lamaran gitu ya. Saya kirim lamaran terus akan diwawancara gitu, terus batal gitu ya. Batal terus tahun 99 akhirnya saya resign ya, saya benar-benar memang kepengen keluar gitu karena waktu itu saya berpikir saya masih muda banget gitu ya. Saya masih muda banget, jadi saya kepengen jalan-jalan dulu saya kepengen kerja di perusahaan. Karena pengalaman saya waktu itu kalau saya bilang jadi guru, orang ngeremehin ya. Dan saya waktu lulus itu saya diterima di Kedubes, saya diterima di perusahaan minyak. Jadi ibu saya tuh marah banget, saya mau jadi guru gitu ya. Waktu saya diterima di SPH itu, saya memutuskan ngambil di SPH, di saat yang sama saya diterima di bank, ibu saya nggak ngajakin saya ngomong 2,5 bulan waktu itu. Ya, jadi saya pikir udahlah mumpung saya masih muda, ibu saya masih ada, saya pengen bahagiakan beliau, saya resign. Saya bertahan 6 bulan nih, teman-teman. Ya, habis itu saya nelponin kepala sekolah terus, ya, saya minta balik. Akhirnya Januari 2000 saya balik, gitu ya. Nah, 25 tahun nih, teman-teman, saya jadi guru. Oke, saya bisa lihat nggak teman-teman di sini yang jadi guru ya? Ada nggak yang udah lebih dari 5 tahun jadi guru? Kalau ada, minta jempolnya dong, atau emoticon apapun itulah. 5 tahun jadi guru, ada? Yang guru? Wah, saya belum lihat nih. Oh, masih di bawah 5 tahun? Oh, Ibu Trisha ya? Sudah lebih dari 5 tahun ya, Ibu? Kalau teman-teman yang lain ada nggak? Coba saya ke slide yang lain. Oh, sejauh ini baru Ibu Trisha ya? Kalau teman-teman yang di bawah 5 tahun, yang guru ngajarnya di bawah 5 tahun, ada? Oke, Ibu Lamnida, terima kasih Ibu. Oh, ini Ibu Junis ya. Saya WA-an sama seorang teman, terus dia bilang, waduh saya harus datang nih, soalnya saya baru 4 tahun jadi guru, terus saya udah teler katanya. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, saya 25 tahun loh jadi guru, ya, lalu jadi dosen ya, berkali-kali bosen. Itu sering banget sih bosennya. Nggak sering sih, tapi berkali-kali ya. Sampai akhirnya waktu saya jadi guru, saya minta PHK ke HRD. Ya, jadi saya pergi ke HRD terus saya bilang, ih tolong dong saya di PHK gitu. Karena kalau resign kan nggak dapat duit ya. Terus juga beberapa bulan yang lalu saya bahkan ke wakil dekan sama ke dekan. Saya bilang bahasanya udah lebih keren lah ya, udah elegan ya. Saya bilang kalau ada program pensiun dini tolong dong saya diprioritaskan gitu ya. Nah, tapi walaupun demikian teman-teman, saya tetap udah bilang ke suami saya, kalau satu saat kita kaya raya, saya tetap ngajar ya. Ya, jadi yang saya mau sampaikan ke teman-teman adalah mempertahankan passion itu kalau udah kelamaan cukup sulit loh. Tapi kalau kita tahu tempat kita di situ, benar-benar bukan sesuatu yang mustahil, bisa banget. Contohnya saya, ya. Dan saya senang sekali IPK menganggap hal ini sangat penting. Oleh karena itulah seminar ini ada. Nah, teman-teman, ada 3 hal yang kita akan diskusikan ya di kesempatan ini. Yang pertama, berikutnya Pak Erik. Ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana kita tahu bagi kita bahwa jadi guru itu panggilan, bukan cuma profesi, ya. Lalu yang kedua, tantangan yang berpotensi meredupkan passion kita untuk jadi guru itu apa aja sih? Oke, karena secinta apapun kita sama profesi kita, apapun profesi tersebut, ya, bahkan kalaupun kita menganggap itu sebuah panggilan, tetap tantangannya ada. Nah, lalu yang ketiga, setelah jadi guru, lalu bagaimana nih kita mau ngapain ya? Nah, sekarang kita berangkat ke yang pertama dulu ya, teman-teman ya. Bagaimana kita tahu kalau bagi kita guru itu panggilan bukan cuma profesi. Yang pertama, teman-teman, pengalaman pribadi. Jadi ini sangat subjektif. Maksudnya pengalaman pribadi begini. Kita bisa lihat waktu dari kita kecil, mungkin ada hobi-hobi, mungkin ada karakteristik yang memang membuat kita berpikir tuh kan kalau kayak gitu cocok nih jadi guru gitu ya. Salah satu contohnya misalnya orangnya people person nggak? People oriented nggak? Ya, bukan berarti kalau orangnya pendiam nggak bisa jadi guru loh. Saya kenal ada beberapa guru yang sangat bagus dan mereka pendiam. Tapi pada dasarnya sebenarnya guru itu people oriented, ya. Jadi kalau misalnya people oriented atau waktu kecil dia suka main guru-guruan nggak?
Kan ada nih yang suka main guru-guruan, mungkin hampir semua anak kecil kayak gitu ya, tapi cuma bertahan 6 bulan, 7 bulan. Ada nggak yang terus bertahannya bertahun-tahun? Misalnya seperti itu ya. Tentu saja nomor satu ini untuk dielaborasi agak sulit karena tergantung sekali sama orangnya. Kalau pengalaman pribadi saya ya teman-teman ya, kalau katanya kakak saya sih, mulai umur 2 tahun itu katanya saya kalau lewat sekolahan gitu ya, katanya sih reaksinya agak-agak heboh. Kakak saya ngomongnya gitu. Ya, jadi pokoknya kalau ada guru-guru gitu, ada sekolahan, ada murid gitu, katanya saya suka agak heboh gitu ya. Jadi dari situ mungkin mereka lantas berpendapat, oh pantasan aja, terus kamu jadi guru. Lalu yang kedua, ketika kita dihadapkan pada pilihan yang lebih baik, kita memilih untuk jadi guru. Nah, ini juga sangat subjektif ya teman-teman ya. Pilihan yang lebih baik itu nggak melulu artinya gaji yang lebih tinggi loh. Ya, bisa aja misalnya saya ditawarin nih kerja di perusahaan ekspor impor, deket rumah lagi. Udah gitu bosnya saya kenal lagi. Udah gitu enak lagi, bisa WFH. Kalau jadi guru itu WFO terus nih sekarang nih. Jadi itu sebenarnya lebih enak gitu loh. Tapi entah bagaimana kok kita memilihnya jadi guru ya, gitu ya. Bisa juga memang gajinya lebih tinggi, itu bisa. Oke, tapi pilihan yang lebih baik ini untuk tiap-tiap orang beda-beda. Nah, yang ketiga, saya dosen ya, teman-teman ya, dosen Fakultas Ilmu Pendidikan. Lalu mahasiswa-mahasiswa saya itu begitu lulus hampir 100% jadi guru. Saya selalu bilang sama mereka, nanti kamu kalau udah selesai ikatan dinas, ya, kalau kamu mau loh, ya, coba deh profesi lain. Saya bilang gitu, ya. Jangan khawatir, kamu tersesat atau salah arah atau apa. Kenapa jangan khawatir? Karena kalau misalnya memang panggilan kita jadi guru, pada akhirnya kita balik ke situ kok. Ya, kalau istilah saya menguji panggilan. Bukan berarti teman-teman di sini lagi jadi guru terus oh oke deh kemarin itu katanya si pembicara keluar aja terus rame-rame keluar gitu ya. Nanti bingung ya Pak Haryadi. Nah, apa namanya? Jadi ada momen-momen di mana mungkin kita kepengen ke tempat lain gitu ya. Kalau buat saya pribadi coba aja lakukan. Nanti kayak saya deh teman-teman ya. Saya itu tahun kedua jadi guru, saya resign selama 6 bulan itu, saya resign bulan Juni ya teman-teman ya. Terus mulai kerja di perusahaan ekspor impor 1 Juli. Tanggal 25 Juli terima gaji, tanggal 27 Juli resign. Gitu ya. Terus abis itu saya balik lagi, tapi nggak jadi guru ya. Jadi guru di tempat kursus maksudnya. Terus habis itu ke sekolahan. Nah, dalam prosesnya itu saya terus-menerus nelpon kepala sekolah saya. Akhirnya saya cuma 6 bulan jalan-jalan. Padahal rencananya waktu itu saya mau jalan-jalannya 2 tahun atau 3 tahun. Akhirnya saya balik lagi deh jadi guru. Gitu. Jadi kalau mau nyoba aja, mumpung masih muda. Tapi pikirkan masak-masak ya, karena ini kan habis pandemi ya. Jadi harus sangat berhati-hati. Nanti gimana? Siapa tahu udah ngelamar ke tempat lain, terus tahu-taunya cuma bertahan 3 bulan, nanti di PHK kan susah juga ya. Seperti itu, jadi harus bijaksana. Nah, tapi yang saya sangat harapkan ya teman-teman ya, pokoknya bijak-bijak aja deh ya. Kenapa? Karena apalagi kalau teman-teman tuh merasa saya kalau ngajar bagus loh, Bu. Saya ngerasa loh, Bu, saya kalau ngajar keren. Murid-murid tuh pinter loh, Bu, kalau saya ajar, Bu, dari nggak bisa jadi bisa loh, Bu. Sayang kalau kayak gitu berhenti jadi guru ya. Kenapa? Karena nggak ada bangsa yang kualitasnya melebihi kualitas gurunya. Gitu ya. Kasihanilah bangsa ini. Gitu loh. Ya. Benar-benar bangsa ini butuh banget guru yang bagus. Nah, tantangan yang kedua ya, poin yang kedua maksudnya. Nah, tantangan yang berpotensi meredupkan passion kita pada saat kita jadi guru. Yang pertama, teman-teman, burn out. Mentalnya capek banget. Ya, saya dulu pernah jadi guru, terus sekolah saya cukup besar, itu saya jalan kaki aja gitu di sekolah. Nggak tahu juga jalan kakinya kenapa. Pokoknya kayak bosen gitu, kayak bete gitu ya. Terus saya jalan aja gitu. Terus papasan sama orang. Ngapain lo, Mik? Nggak tahu, saya bilang. Mau kemana kamu? Nggak tahu, saya bilang. Ya, rada-rada gitu. Jadi rada-rada burn out gitu ya. Secara mental tuh capek gitu ya. Nah, penyebabnya apa? Menurut saya, kalau zaman sekarang, ini saya lagi bicara soal tantangan zaman sekarang ya, bukan tantangan saya dulu waktu jadi guru.
Gini teman-teman, kita kan sekarang kan semuanya pasti punya Instagram, oke? Sebagian yang udah agak-agak tua gitu punya Facebook ya. Nah, kita itu kalau kita guru, saya rasa hampir 100% dari kita punya akun guru barat, akun guru luar negeri, karena mereka keren-keren banget ya. Pada saat mereka menampilkan bulletin board gitu misalnya, itu kreatif banget ya. Nah, teman-teman mesti tahu bahwa guru dalam film pendidikan Hollywood dan guru di sosmed guru-guru barat yang ditampilkan di sosmed-sosmed itu hampir semuanya ilusi. Kita jangan terjebak loh. Contoh ya, misalnya Dead Poet Society. Oke, Dead Poet Society itu kita bisa lihat di gambarnya itu ya, yang cowok tuh Robin Williams yang diangkat, di situ dia jadi guru di film tersebut ya. Dia guru idola banget. Di zaman film ini terbit, nggak berapa lama kemudian di Eropa itu sekolah-sekolah lantas bikin gerakan, memang untuk protes tentang kondisi sekolah. Karena si Keating ini di situ namanya John Keating, itu benar-benar kesannya tuh kayak guru yang bagus gitu loh ya, guru yang pengen pendidikan yang keren buat murid-muridnya. Kalau kita keseringan nonton film kayak gini teman-teman, kita akan berpikir, oh jadi menjadi guru itu heroik banget ya. Jadi harus seperti itu loh jadi guru loh. Film setipe, film Hollywood yang soal pendidikan sama teman-teman. Kayak Dead Poet Society. Freedom Writer misalnya, itu kisah nyata tapi ya. Lalu film-film yang lainnya misalnya Dangerous Mind. Lalu Mona Lisa Smile, itu yang main Julia Roberts ya. Itu sama. Yang ditampilkan oleh film-film itu adalah sekolahannya agak jelek, bukan dalam bentuk fisik ya, tapi kualitasnya gitu. Guru-gurunya kaku, kepala sekolahnya kaku, murid-muridnya butuh bimbingan. Mereka sangat kurikulum base ya. Lalu muncullah satu guru sendirian nih ya. Muncul satu guru, terus nanti dicintai banget sama murid-muridnya, terus nanti dia bikin reformasi sekolah, minimal reformasi kelas. Nah, kita tuh itu tuh yang kita nggak sadar. Kita nontonnya yang kayak gitu. Atau misalnya kalau teman-teman bisa lihat memes ya sama kutipan-kutipan yang bentuk poster bagus-bagus tuh ya di Instagram guru barat ya, itu benar-benar membuat kita berpikir oh pendidikan itu adalah hal yang utopis, yang ideal ya. Nah, kita tidak sadar akan hal itu. Tapi sebenarnya itu bisa bikin kita capek. Kenapa? Karena standar kita tinggi banget. Kita lupa kalau guru itu manusia biasa. Gitu ya. Yang kedua, ada yang tahu yang pakai jilbab ini siapa? Mungkin ada yang bisa langsung lisan atau di kolom? Ada yang tahu yang pakai jilbab ini siapa? Ibu siapa? Nggak ada yang tahu? Ini Ibu Muslimah, gurunya Andrea Hirata. Beliau mengatakan 80% cerita Laskar Pelangi itu benar. Ya, tapi waktu Andrea Hirata bilang ke beliau, sebelum nulis bukunya kan Andrea Hirata datang dulu ya, Bu, saya mau bikin buku Bu soal kita. Ibu Mus nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena Ibu Mus merasa banyak sekali kenangan jelek di sekolah tersebut dan beliau ingin melupakan itu semua. Nah, teman-teman bisa bayangin nggak? Ini loh guru yang kita anggap heroik banget nih. Saya kagumnya setengah mati sama Ibu Mus. Ya, saya selalu berpikir kalau saya ketemu Ibu Mus pasti saya minder. Kenapa? Karena saya di sekolah internasional, sekolahnya bagus, sekolahnya keren, saya betah. Ya iyalah betah, ada AC-nya. Coba kalau saya disuruh jadi kayak Ibu Mus, baru 3 hari udah kabur kali. Ya, tapi ternyata tidak seindah itu, teman-teman. Perjuangan kok isinya. Bayangin, sampai beliau pengen melupakan loh. Siapa sih di antara kita yang kepengen ngelupain masa lalu kita waktu kita kerja di SD mana gitu? Nyaris nggak ada kali. Bu Mus mau melupakan loh. Ya, jadi ini hal-hal yang kita harus hadapi ya, bahwa enggak apa-apa kok, capek nggak apa-apa. Ya, jangan lantas pasang ekspektasi terlalu tinggi. Jalani aja hidup. Mencoba untuk berpikir positif. Kalau pada saat mencoba untuk berpikir positif lantas kita mikirnya negatif ya nggak apa-apa. Gitu. Berikutnya Pak Erik. Nah, lalu yang ketiga, teman-teman ya. Ini terutama kalau teman-teman ngajarnya di sekolah yang SPP-nya mahal ya. Masalah keuangan. Masalah keuangan itu saya melihat guru-guru yang mengajar di sekolah yang keren,
itu gaya hidupnya jadi ikut-ikutan murid. Karena mereka melihat murid-murid mereka dari kalangan atas ya. Selain itu juga terpengaruh Instagram ya. Jadi misalnya baju gitu loh, bajunya ya baju desainer gitu. Sepatunya ya sepatu yang mahal seperti itu. Nah, kalau itu diturutin itu akan membuat kita berpikir, aduh ya udahlah, akhirnya ya udahlah jadi seleb TikTok kek, jadi influencer kek, pindah kek ke tempat lain yang gajinya memang tinggi ya. Nah, kalau misalnya memang teman-teman memang ada uang, memang berasal dari keluarga mampu, atau misalnya siapa tahu di sini ada yang memang full bergantung pada gaji, tapi lalu bisa mengelolanya, lalu misalnya investasi saham dan berhasil, nggak apa-apa. Beli sepatu mahal banget nggak apa-apa, ya. Tapi kalau ini dilakukan dalam kondisi sebenarnya pas-pasan, lalu mengikuti gaya hidup murid, lalu ngikutin gaya hidup orang tua murid, ya, itu red flag itu ya, maksudnya bahaya ya teman-teman ya. Itu sangat berpotensi untuk membawa kita pada sebuah titik, ya duit gue segini-segini aja nih, ya gaji segini aja nih, gitu ya. Membuat kita jadi susah untuk bersyukur. Sebuah riset menunjukkan bahwa orang bisa bahagia pada saat mereka miskin. Tetapi pada saat orang miskin itu ditempatkan di lingkungan yang sekitarnya orang kaya, mereka susah untuk berbahagia. Itu ada risetnya, teman-teman. Ya, jadi orang miskin itu bisa berbahagia sebenarnya. Tapi begitu mereka ditempatkan di lingkungan yang isinya orang kaya, mereka langsung jadi sangat sulit berbahagia. Kenapa? Karena sumber kebahagiaan bukan kemiskinan ya. Sumber penderitaan bukan kemiskinan ya. Sumber penderitaan itu pada saat kita miskin lalu kita banding-bandingin hidup kita. Gitu ya. Nah, lalu yang keempat, jaringan pertemanan kurang luas. Sekali lagi, terpengaruh sosmed. Sosmed itu jahat loh ya. Jadi kalau di sini ada yang kecanduan sosmed, mendingan diatur deh waktunya. Ya, jaringan pertemanan kurang luas. Ngelihat di sosmed orang pada keren-keren banget gitu. Wih keren ya dia influencer loh. Wih keren loh di like sama 4 juta orang loh. Wih keren loh TikToknya ditonton sama 470.000 orang loh. Itu kayaknya 470.000 kalau zaman sekarang sedikit ya. Rata-rata sosmed yang ngetop-ngetop itu kan TikTok ya, 2,7 juta lah nonton. Kita jadi merasa, ya saya guru, gini-gini aja hidup, gitu-gitu aja. Murid juga kayaknya ya biasa-biasa aja. Cuma sekedar bahasa Indonesia 8 saya ajarin jadi 9 nilainya. Ya, itu bahaya loh teman-teman ya. Yang kelima, nah office politics. Ya, ini di mana-mana ada ya teman-teman ya. Office politics itu mau di sekolah berbasis agama, kayak mau di gereja, kayak mau di wihara, kayak di mana-mana kayak ada lah yang namanya office politics, ya. Itu melelahkan badan, oke, melelahkan pikiran. Kalau buat saya pribadi, bagi mereka di sini, saya sih sangat yakin pasti ada ya yang terlibat ya, entah sebagai korban, entah sebagai pelaku, entah sebagai pemirsa. Kan kalau office politics kan posisinya 3 ya teman-teman ya. Nomor 1 pelaku, nomor 2 korban, nomor 3 pemirsa ya alias tempat curhat. Oke. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya sih kalau pengalaman saya pribadi karena saya jarang banget yang mengalami terus terang aja sih. Ya. Tapi saya pernah difitnah teman-teman sampai ke atasan 2 kali. Ya, dan ke atasannya itu bukan cuma ke satu atasan, ke beberapa atasan. Apa yang saya lakukan? Diam. Kenapa diam? Atasan ngelihat kerja kita kok. Atasan tuh tahu loh karakter kita loh, teman-teman. Coba deh di sini deh. Ada yang atasan kan di sini kan, tahu kok. Ya. Coba aja kalau teman-teman pergi ke lantai 5 lalu melihat ke lapangan bola. Pandangannya lebih luas kan daripada teman-teman melihat ke lapangan bola dari lantai 1. Atasan itu tuh ada di lantai 5. Mereka bisa ngerti gambaran besar. Jadi kalau misalnya teman-teman korban office politics, ini mungkin saran saya sangat klise ya. Ada ya di Wahyu berapa itu? Wahyu 3 ayat 7 atau Wahyu 7 ayat 3. Yang kalau Tuhan nutup pintu, nggak ada yang bisa buka. Tuhan buka pintu, nggak ada yang bisa nutup. Kalau teman-teman mengalami office politics selalu ketakutan, aduh SP1 nih. Aduh SP3 nih.
ya SPK nih, ya dipecat deh bentar lagi. Jangan teman-teman, jangan. Ya, kenapa? Teman-teman tuh ada di tempat yang sekarang teman-teman berada. Buat saya pribadi, saya yakin Tuhan campur tangan sebenarnya. Jadi nggak ada yang bisa bikin teman-teman keluar kok dari tempat itu, kecuali kalau Tuhan mau. Ya, saya itu difitnahnya sampai ke sosmed, sampai ke HRD, sampai ke dekan, sampai ke segala macam sama orang luar, bisa bayangin. Bukan sama orang UPH, sama orang luar. Ya, enggak kenapa-napa tuh, baik-baik saja kok, gitu ya. Jadi kalau kayak gitu melelahkan badan, sangat menyita mental ya, tapi segala sesuatu ada akhirnya. Jadi jangan sampai kalau kita berpendapat kita harus jadi guru lalu gugur karena nomor 5. Kenapa? Ini hal yang sangat sering saya ungkapkan ke teman-teman saya yang guru-guru muda. Jangan sekali-sekali kamu berhenti bekerja karena teman, karena orang. Orang jelek di mana-mana ada. Kalau kita pergi ke sebuah tempat, lalu kita merasa orangnya bagus semua, jangan-jangan kita yang jelek. Silahkan keluar kalau nggak puas sama sistem. Itu boleh. Aduh, saya nggak suka, Bu. Susah banget, Bu. IB, Bu, soalnya, Bu. Bahasa Inggris saya jelek banget, Bu. Nah, itu oke lah. Ya, soalnya mau ngejar bahasa Inggris juga susah kan, ya. Tapi kalau karena teman, karena nggak cocok sama orang, jangan deh. Rugi. Tau-taunya kita udah keluar gara-gara mereka, sebulan kemudian mereka keluar. Kan rugi, ya, ngapain gitu ya. Berikutnya Pak Erik. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya ya, tantangan, masih dalam tantangan nomor 6, perubahan yang cepat. Oke. Nah, perubahan yang cepat ini ada banyak ya. Kalau yang guru TK sama SD. Ada nggak guru TK sama SD? Tolong jempolnya dong, saya pengen tahu deh guru TK sama SD. Ada guru TK sama SD? Halaman 1 nggak ada nih. Oh ada, saya berasumsi ini perempuan ya, Carmelina Tando. Ada lagi, kok cuma Ibu Nita ya, oke, Ibu Lulu ya. Nah, mungkin kalau yang TK SD mungkin bisa lihat kali ya, ngerasa kali ya, tuntutan dari orang tua mungkin semakin tinggi, apalagi waktu pandemi ya. Mungkin ada guru-guru yang TK SD yang merasa kayak oh loh, syukur loh, susah kan jadi guru kan, makanya mungkin ada yang kayak gitu kali ya, yang guru TK SD ya, karena orang tuanya marah-marah gitu ya, mesti megang anaknya di rumah, tuntutannya semakin tinggi juga ya, lalu juga anak-anak berpikirnya semakin kritis gitu, lalu tuntutan untuk tech savvy ya, untuk menguasai teknologi, betul nggak teman-teman ya? Kalau misalnya di sini ada yang sudah cukup berumur, di atas 40, di atas 45 misalnya, mungkin bingung menghadapinya bagaimana ya. Nah, untuk yang 6 dan 7 ini, saya juga nggak muda-muda amat soalnya ya. Saya, tapi yang nomor 7 itu saya udah nebak teman-teman dari semenjak tahun 2014. Saya pikir, wah ini kalau saya nggak bisa teknologi, kacau nih. Maksudnya digital teknologi ya. Kalau saya nggak bisa digital teknologi, kacau ini. Makanya lantas 2014 saya gabung sama Google Educator Group West Jakarta. Saya gabung tuh di situ. Saya aktif di situ. Saya setiap tahun ikut kegiatan mereka. Setiap tahun saya ikut pelatihan mereka. Ya, jadi memang nggak ada hal lain yang bisa kita lakukan kecuali memang mengikuti perkembangan. Kalau nggak kita ketinggalan. Dan semakin lama pekerjaan semakin banyak, orang kerjanya semakin cepat, ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Ada WA sekarang, teman-teman. Iya toh? Ya, kalau dulu kan kita mesti ke telepon dulu, mesti intercom lah, atau apapun itulah ya, tahun berapa tuh intercom. Sekarang WA coba. Oke, jadi
sekolah-sekolah juga pasti memikirkan efektivitas. Ini untuk guru-guru, kalau ada guru-guru yang di atas 45 ya. Sekolah juga memikirkan efektivitas ya, Bapak Ibu ya. Kalau mereka melihat, waduh ini gurunya ketinggalan banget nih. Ya ampun, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Ini banget sih, lelet banget sih ngikutin perkembangan zaman. Sekolah juga bisa punya pilihan kan untuk menggantikan kita, gitu. Jadi saya sangat berharap kalau memang masih kepengen jadi guru, kita ikuti perubahan. Ada kok yang mudah diikuti, kayak digital technology itu, ya teman-teman ya, jangan dikira saya aslinya memang saya bukan digital native loh, jelas ya, karena sudah tua ya, saya digital imigran. Oke, jadi baru kenal digital teknologi pas udah tua gitu, ya. Saya berjuang kok, berjuang mati-matian. Saya Google Certified Trainer, ya. Saya belajar Google itu sampai ya ampun, sampai ngomong sendiri loh teman-teman, waktu mau ikut ujian. Google Calendar, nomor 1, bikin ini. Nomor 2, bikin itu. Nomor 3, saya ngomong sendiri loh teman-teman loh. Jadi memang nggak gampang, ya. Gmail, begini, itu kan harus dipraktekin. Karena ujiannya praktek, ya. Itu nggak gampang, tapi sesuatu yang sangat-sangat bisa dilakukan asal kita mau. Yang lebih susah nomor 8 sebenarnya. Gap umurnya, kalau Bapak Ibu udah di atas 45, ya, itu gap umurnya jauh ya, antar kolega ya. Karena yang guru-guru baru ini baru umur 24, 25, gitu ya. Terus juga yang cukup sulit, gap umur antara guru sama murid kali, saya rasa. Ya, saya ingat banget dulu entah tahun berapa di sekolah saya itu lalu ditaruh sebuah meja sama ditaruh sebuah kursi yang nggak ada pegangannya, ya. Lalu murid-murid duduk di kursi tersebut, kakinya bersila, teman-teman. Jadi mereka duduk di kursi tapi kakinya bersila. Disitulah saya masih ingat sekali. Kenapa saya masih ingat? Itulah pengalaman pertama saya mengalami gap umur yang jauh antara guru sama murid. Mereka bersila. Waktu saya lewat, mereka bersila. Kalau teman-teman udah tua, ya pasti teman-teman tahu yang saya maksud ya. Kalau kita kan kalau kita lagi bersila, lalu orang yang lebih tua lewat, pasti kita langsung duduk. Nggak mungkin kita bersila. Ya, jadi waktu saya mengalami itu saya pikir, ih kurang ajar nih anak. Gue lewat, dia bersila, gitu loh. Saya mikirnya. Tapi waktu itu saya mikir gini, tapi ini anaknya sopan biasanya, anaknya baik. Nah, disitulah saya mulai mikir, wah Mik, udah mulai nih Mik, gap umur nih Mik. Kamu mesti tarik ulur nih, nggak bisa. Terus saya nyamperin dia, kamu ya lain kali kalau ada guru, jangan bersila, nggak bisa kayak begitu. Nanti defensif loh mereka loh, jadi sebel loh mereka sama kita. Jadi harus mempelajari kapan mesti negur, kapan mesti enggak. Gitu ya. Jadi ini hal-hal yang untuk yang umurnya udah di atas 45, saya yakin banget pasti ngalamin deh. Saya dulu ngalamin. Saya ngalaminnya bahkan sebelum umur 45 itu. Ya. Ngalamin yang namanya buat beberapa guru, karena saya di sekolah internasional, jadi saya udah biasa ya Bapak Ibu ya, halo Miss, gitu ya, murid-murid kan, gitu ya, halo apa kabar, gitu ya. Tapi ternyata ada teman saya yang berpendapat itu kurang ajar, gitu loh, ya. Sementara buat saya, ih bagus lagi kayak begitu akrab, gitu ya. Jadi semakin lama saya rasa murid-murid mengambil pendekatannya jadi kayak teman ya. Dan untuk yang tidak terbiasa sama hal tersebut, mungkin butuh waktu, butuh kesabaran, butuh kebesaran hati untuk mengikuti itu. Kenapa? Karena substansi sama pendekatan beda ya, teman-teman ya. Yang saya mau sampaikan adalah misalnya, kayak dulu bedanya substansi dan pendekatan ya. Teman dekat saya yang paling dekat itu jadi atasan saya. Deket banget sekali saya sama dia. Ya, jadi walaupun dia atasan saya tetap kalau ngomong ke dia, apa lu, enak aja lu, gitu-gitu. Saya kalau ngomong sama dia, tetap walaupun dia atasan saya. Itu pendekatannya teman. Substansinya, saya sadar betul saya anak buahnya. Artinya apa? Artinya pada saat teman saya itu ngasih tugas, saya tidak pernah menawar. Saya nggak pernah bilang, gue kumpulinnya tanggal 2 aja ya. Lo mintanya tanggal 1 kan? Tanggal 2 lah ya, gue sibuk nih. Saya nggak pernah kayak gitu. Jadi saya betul-betul memperlakukan dia dalam masalah profesional itu ya dia atasan saya. Bahwa ternyata saya ngomongnya ke dia gue lo, gitu ya, itu pendekatan.
Nah, itu juga mungkin yang perlu teman-teman pikirkan, ya. Apakah mau dilakukan atau tidak tergantung ya, tapi paling tidak dipikirkan terlebih dahulu, terutama antar kolega, karena cukup banyak orang-orang, maksud saya guru gitu ya, cukup banyak guru yang dia misalnya ada di IPK nih, ini cuma contoh ya, cuma contoh, ada di IPK nih, terus nanti IPK ngerekrut guru baru nih, ya, ngerekrut guru baru, ternyata guru barunya ini teman dia kuliah dulu. Nah, lalu teman kuliahnya manggil dia misalnya namanya Miki gitu ya, Mik, gimana kamu? Mik, gimana lu? Gitu ya, lalu tersinggung. Gitu. Ya, saya nggak tahu di sini ada atau tidak yang mengalami itu, tapi kalau itu saya lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi ada 2 guru, yang satu baru datang, lalu yang satu manggil nama ke seniornya di sekolah tersebut. Seniornya marah. Yang kalau buat saya pribadi, nggak apa-apa lagi manggil nama. Emang dulu manggil nama, gitu loh. Ya, tapi kan orang beda-beda. Ya, jadi paling tidak kita punya konsep pendekatan dan substansi. Jadi kita bisa bedakan pendekatan dengan substansi. Kadang-kadang beda, kayak saya ya, substansinya anak buah dan atasan, tapi pendekatannya sahabat. Kadang-kadang ada orang yang memang kepengen pendekatan dan substansinya sama. Substansinya saya atasan kamu, kamu harus memperlakukan saya seperti saya atasan kamu. Artinya kamu harus manggil saya bapak, kamu harus manggil saya ibu. Bahwa di luar ternyata kita teman, I don't care. Ada yang seperti itu. Ya, jadi pinter-pinternya aja kita diskusi sama teman kita. Berikutnya, Pak Erik. Oke, yang ketiga, setelah jadi guru, lalu apa? Ya, kita masih punya waktu 23 menit. Mungkin teman-teman ada nggak yang mau dikomentari atau yang mau ditanyakan terkait dengan kedua hal yang sebelumnya, yaitu bagaimana kita tahu guru itu panggilan, bukan cuma profesi, ya itu yang pertama. Yang kedua, tantangan. Ya, ada yang mau kasih komentar nggak? Atau mau bertanya gitu? Boleh lisan, boleh lewat chat. Coba, saya tunggu 1-2 menit ya. Kan berproses ya. Feeling saya bilang saya ngomongnya kecepatan. Ditunggu dulu ya Pak Erik ya, 1-2 menit ya. Biar mengendap dulu, terus nanti mungkin ada yang mau tanya, ada yang mau kasih komentar. Chatting boleh ya teman-teman ya. Oke, untuk sementara saya lanjut aja dulu kali ya Pak Erik ya. Oke. Nah, teman-teman lalu mungkin bertanya, kalau udah guru lalu apa? Ya, saya tetap bertahan jadi guru, teman-teman. Kenapa? Saya tahu jawaban nomor satunya deh menurut saya ya. Karena, oh ya, sebentar ya. Kalau menurut aku guru itu panggilan. Karena apa yang kita kerjakan sangat menyenangkan biarpun sulit. Ya, oke, ya. Kalau menurut aku guru itu panggilan karena apa yang kita kerjakan sangat menyenangkan biarpun sulit. Oke, terima kasih Ibu Iria ya. Jadi walaupun tidak menyenangkan, kalau pengalaman saya ya, ada yang tidak menyenangkan. Aduh, kalau udah berhubungan sama administrasi ya ampun. Ih, tobat deh ya. Itu saya nggak suka banget soalnya administrasi. Sementara jadi dosen atau itu, aduh administrasinya banyak banget ya. Biasanya sih walaupun kita nggak suka, tapi kita tahu kok kita tuh kerja buat siapa, ya. Tentu jawabannya bukan buat pemilik ya, teman-teman ya. Kalau jawabannya buat pemilik udah mundur dari kemarin-kemarin. Oke, itu akan dibahas nanti. Terima kasih Ibu Iria. Kalau ada yang masih mau berpendapat, ya silakan di kolom chatting ya. Saya akan ke poin ini dulu. Nah, teman-teman, 25 tahun jadi guru, sampai datang ke HRD, sampai datang ke wakil dekan, sampai datang ke dekan, ya.
dengan bahasa yang sangat keren. Oke, kalau ada program pensiun dini tolong didahulukan. Oke, ya. Tapi kok tetap saya ngomong ke suami, kalau nanti kaya raya saya tetap ngajar ya. Gitu. Nah, kenapa? Saya rasa salah satu jawabannya adalah karena saya tetap punya ruang untuk diri saya sendiri. Maksudnya apa? Gini ya, teman-teman ya. Saya itu kan ngajar jadi dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan. Kenapa saya masuk situ? Karena visi misinya sama. Ya. Jadi saya kepengen membantu pemiliknya mewujudkan visi misi tersebut yang visi misinya itu adalah visi misi saya. Jadi saya kerja di situ double nih. Ya. Saya bisa membantu pemilik mewujudkan visi misinya, saya juga mewujudkan visi misi saya karena ternyata sama. Jadi saya membantu pemilik untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Tapi, nah ini yang mungkin kelupaan untuk sebagian orang yang sangat bersemangat ya. Kita juga punya mimpi loh, teman-teman, bener nggak? Ya, masalah Fakultas Ilmu Pendidikan UPH itu mimpi saya. Tapi mimpi saya nggak cuma itu loh. Saya punya impian-impian lain yang berbeda dari pemilik. Contoh, saya kepengen banget nulis buku sampai ke tahap dulu saya ngomong, bukan saya ngomong, saya nulis. Sampai tahap saya nulis, Tuhan, pokoknya sebelum saya mati, tolong dong saya terbitin buku satu aja deh, baru abis itu saya dimatiin. Sampai saya ngomong gitu ke Tuhan. Dan bukan cuma ngomong, tapi nulis ya. Saya tulis memang, Tuhan tolong dong, pokoknya sebelum saya mati, saya terbitin buku satu aja deh. Kalau udah, nah nggak apa-apa deh, saya meninggal deh. Ya, bisa nggak pemilik membantu saya mewujudkan mimpi-mimpi itu? Enggak, kan urusannya banyak. Harus saya sendiri yang mewujudkan, teman-teman. Nah, jadi walaupun saya ngajar, saya tetap ada kehidupan lain. Ya, jadi saya bersemangat banget tuh, kan bikin buku susah tuh, ya. Nah, saya tuh bersemangat banget. Ya. Nah, itulah yang salah satunya yang membuat saya tetap jadi guru karena saya masih punya kehidupan lain. Gitu ya. Jadi tolong teman-teman ingat ya, jangan sampai kita bergabung di sekolah yang kita nggak suka. Pantang itu. Oke, bergabunglah di sekolah yang memang visi misinya sama. Kalau visi misi udah sama, tantangan-tantangan tuh semuanya bisa diatasi. Belum tentu gampang, tapi 100% saya jamin bisa diatasi. Oke, tapi jangan lupa teman-teman, kita bantu atasan-atasan kita mewujudkan mimpi-mimpinya, kita bantu atasan-atasan kita dan pemilik untuk mengerjakan pekerjaannya, tapi kita juga pengen loh sesuatu. Nah, kita kerjakan itu. Saya nggak tahu apa. Teman saya jadi guru, ya, lalu dia dancer juga, ya. Jadi dia dulu pernah bilang ke saya, aduh Bu, saya kayaknya ragu-ragu nih jadi guru, saya pengen banget jadi dancer. Sekarang jadi dancer tuh, pernah diundang sama Raffi Ahmad segala macam. Tapi tetap menjadi guru. Dia guru olahraga. Ya, saya lupa namanya siapa. Dimas, namanya Dimas. Pernah masuk acaranya Olga, pernah masuk acaranya Raffi Ahmad. Itu guru sampai hari ini. Tapi dancer juga, ya. Nah, lalu jadi setelah menjadi guru lalu apa? Ini bukan berarti kronologis ya. Menjadi guru selesai tahun 2027, terus 2027 habis itu mau ngapain? Bukan begitu juga, bisa berbarengan, ya. Bisa juga kronologis. Nah, setelah menjadi guru lalu apa? Tetap jadi guru di tempat yang sama, teman-teman. Itu bisa, ya. Atau ya jawaban kedua, jadi guru di sekolah lain, atau di lain kota, atau bahkan di negara lain. Di sini ada nggak guru bahasa Indonesia? Coba, saya pengen lihat dong. Ada nggak guru bahasa Indonesia bisa tolong angkat tangan nggak? Atau kasih hati, atau kasih apa? Ada nggak guru bahasa Indonesia? Widih, 150 orang. Nggak ada nih guru bahasa Indonesia. Serius. Oke. Kalau guru bahasa Indonesia ada di sini, ya,
itu cukup mudah loh untuk teman-teman ngajar di luar negeri. Karena punya KBRI ya, KBRI itu punya sekolahan. Lihat aja di website-nya Kemendikbud. Ada kok. Ya, batasannya sampai umur 50 tahun. Teman saya S1 di Indonesia, S2 di Indonesia, sekarang jadi koordinator kurikulum di Jerman, di sekolah internasional. Ya, ada juga teman saya yang menjadi koordinator diploma program di Cina. Oke. Bu, tapi mereka nyarinya yang bule, Bu. Ya, mungkin teman-teman ada yang ngomong gitu ya. Mereka nyarinya yang bule. Enggak, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di LinkedIn ada yang namanya Shireen Scott, ya, perempuan. Dia kerjanya di Bali, dia guru bule, ya. Dia aktif sekali mengadvokasi, maksudnya apa yang mengadvokasi? Dia aktif sekali ngebelain guru-guru non kulit putih. Jadi menurut dia seharusnya sekolah internasional itu kalau nyari guru kriterianya bukannya pemegang paspor New Zealand atau Australia atau Amerika. Kan di sekolah internasional kan banyak tuh teman-teman yang persyaratannya kalau mau ngelamar di situ harus pemegang apa namanya pemegang paspor New Zealand, lalu Amerika, lalu Australia. Itu saya pikir sih cara halus untuk bilang kamu harus bule, gitu ya. Nah, dia aktif sekali untuk buat gerakan ya bahwa kalian itu kalau cari pegawai, cari guru harus pakai nilai TOEFL atau IELTS. Jadi mau orang Cina, mau orang Jepang, mau orang Indonesia, kalau IELTS-nya memenuhi syarat, gitu harus diterima. Gitu, ya. Bukan harus diterima, maksudnya harus dipertimbangkan. Harus dipanggil ke sesi berikutnya. Kalau sekarang kan banyak banget kan yang memang orang Asia ya udah terus dibuang CV-nya. Nah, sekarang udah mulai teman-teman sekolah internasional mengikuti itu. Ya, jadi teman-teman jangan khawatir, ya. Kalau misalnya orang Indonesia sekarang masih sulit mungkin untuk nembus ya, tapi udah cukup banyak kok yang bisa nembus sekolah di luar negeri ya, bukan sekolah Indonesia di luar negeri, tapi memang sekolahan di sana, ya. Nah, hal yang lain apalagi? Jadi trainer, jadi pembicara, jadi penulis, bikin modul, lalu dijual modulnya, ya. Sekarang ada kartu prakerja, teman-teman bisa buka-buka, bisa lihat-lihat ada nggak yang cocok, teman-teman bisa menawarkan diri untuk bikin modul ke penyelenggara kartu prakerja, ya. Lalu beberapa startup, ya, startup pendidikan banyak banget kan ya, ada Cakap, ada Ruang Guru, ada Zenius, ada macam-macam. Kalau mau nyebut merek, ya, teman-teman bisa aktif ngehubungin mereka, ya, nanya ada kesempatan apa, bukan full time tapi ya. Dan kalau melakukan ini pastikan urusan sekolah beres dulu karena mereka lah yang ngasih kita gaji ya. Jadi jangan sampai sekolah nomor 2 ya. Karena jangan menggigit tangan yang memberi kita makan ya, teman-teman ya. Jadi sekolah harus nomor 1 karena kita guru di situ. Ya, kalau ternyata aduh lebih enak di startup Bu, ya udah keluar aja gitu loh ya. Nah, apa namanya buat modul nggak mesti buat modul bertema pendidikan. Teman-teman sukanya apa? Ya, coba aja dipikirin. Mungkin bisa, kayak saya kan tertarik sosial politik. Baru-baru ini saya ditawarkan oleh seseorang bikin modul terkait pendidikan politik. Gitu ya. Cuma saya tolak karena lagi sibuk gitu ya. Tapi intinya teman-teman kan udah terbiasa bikin RPS, lesson plan, itu ilmu yang nggak dimiliki semua orang. Oke, jadi pinter-pinter aja melihat kemampuan kita apa. Berikutnya naik jabatan. Saya kurang tahu ya kalau kultur sekolah di Indonesia mungkin kalau tertarik jabatan masih malu-malu ya. Kalau misalnya teman-teman kepengen naik jabatan dan kepengen tidak malu-malu, memang lebih baik bukan di sekolahan Indonesia mungkin ya, karena transparan sekali ya kalau di sekolah yang bukan sekolah Indonesia ya. Kalau mau naik jabatan ya nggak apa-apa, bahkan daftar gitu loh. Dulu saya pernah di sekolahan itu ada guru biasa gitu ya, kepengen ngelamar jadi head of school. Oke, dia ngelamar beneran. Lalu diwawancara sama atasan, diwawancara oleh orang tua, diwawancara oleh rekan sekerja. Oke, ya. Nah,
lalu menjalani profesi yang baru, yang kita anggap bisa memberi kepuasan batin. Kita harus realistis juga ya, tidak semua orang terpanggil untuk menjadi guru. Ya, kalau misalnya memang udah diuji-uji, udah gimana-gimana, terus memang masih berpikir serius deh, bukan ini deh tempat saya. Ya udah, gitu loh. Mau gimana lagi? Oke. Berikutnya Pak Erik. Oke, ini last but not least ya. Bagaimana mempertahankan passion untuk jadi guru? Nah, ini karena saya rasa ada apa namanya orang-orang atasan, mungkin saya kurang paham juga ya nyebutnya bagaimana ya Pak Erik ya. Mungkin ada yang dari IPK mungkin di sini ya. Nah, ini peranan sekolah besar sekali loh untuk membantu guru-gurunya untuk mempertahankan passion untuk jadi guru ya. Kalau saya di FIP UPH itu betul memang kayak saya bilang tadi ya, saya sampai ke atasan lah ya, sampai minta resign secara halus lah ya. Tapi kalau di tempat saya kerja, sulit loh untuk lama-lama redup apinya, sulit. Kalaupun redup itu momen-momen aja. Tapi kalau untuk redup lama gitu sulit. Kalau di tempat saya kerja ya. Kenapa? Karena memang kami banyak acara. Lalu di acara-acara itu suka dipasang video, teman-teman. Ya, video yang menggambarkan pendidikan di Indonesia itu kayak apa gitu. Jadi pada saat saya males, pada saat saya bosen ya, saya lihat itu tuh langsung, ih saya tuh hidupnya berguna banget loh. Yang saya lakukan itu dampaknya nggak main-main loh, gitu. Ya, saya kurang paham deh kalau di sekolahan seperti apa ya, atau mungkin ada, kalau ada acara-acara coba deh mungkin ada bagusnya misalnya testimoni dari alumni misalnya, ya. Lebih bagus kalau testimoninya bukan hanya soal keberhasilan karir, tapi soal karakter. Nah, ini saya bisa berbagi sedikit ya teman-teman ya, masih ada waktu toh? Masih ada waktu ya Pak Erik ya? Saya jadi dosen 2014 ya teman-teman ya. Sebelumnya saya jadi guru ya. Saya jadi dosen tahun 2014, saya masuk Agustus. 1 Agustus. September itu saya udah ngelamar lagi ke sekolahan. Ya, karena saya nggak suka banget jadi dosen. Oke, bisa bayangin ya, 1 Agustus 2014 saya masuk ke UPH ya. Sebelumnya saya di SPH di Sekolah Pelita Harapan. Septembernya saya udah ngehubungin atasan saya di SPH. Bu, saya mau balik. Gitu ya. Ternyata itu udah jalan Tuhan ya teman-teman ya. Karena udah dicariin setengah mati sama atasan saya, ada nggak di lowongan? Nggak ada. Oke, itu SPH Cikarang. Lalu Januari atau Februari tahun berikutnya, jadi selang 5 bulan kemudian saya ngelamar ke SPH Karawaci. Jabatan yang maksudnya tuh guru ngajar apa, saya lupa ya guru ngajar apa ya waktu itu ya, saya ngelamar 1 bulan sebelumnya sudah ada yang isi. Gitu. Nah, itu teman-teman dari 2014 sampai 2018 saya sengsara banget. Kenapa? Karena yang ada di pikiran saya yang keren itu tuh jadi guru, jadi dosen tuh enggak. Gitu ya. Jadi saya seneng ngajar, tapi saya tidak dapat kepuasan batin. Buat saya itu penting sekali. Ngapain saya bangun pagi-pagi? Gitu loh. Kalau akhirnya pada saat menjalani hidup, hari demi hari saya nggak dapat kepuasan batin. Saya nggak suka kerja yang cuma demen doang, saya nggak suka. Saya maunya tuh kalau kerja saya dapat kepuasan batin. Saya berubah setelah saya ke Medan, ke sekolahan punya yayasan, ya. Lalu saya ke Medan, ke sekolahan yang punya yayasan, di seberang sekolah itu ada warung. Nah, saya ngobrol sama yang punya warung. Lalu yang punya warung cerita. Ini sekolah punya yayasan ya, jadi guru-gurunya tuh banyak yang dari UPH. Lalu yang punya warung itu cerita, wah Bu, sekolah ini Bu, itu Bu, orang tinggalnya jauh banget Bu, tapi bela-belain Bu, anaknya sekolah di sini Bu, sampai pakai motor segala macam, padahal jauh loh Bu. Terus di tempat tinggalnya dia itu ada beberapa sekolahan. Di situ saya udah mulai kelepak gitu ya, ngedenger ceritanya ya. Terus dia melanjutkan ceritanya. Itu tuh Bu, terus dia nunjukin 1 anak. Itu tuh Bu, dia tuh Bu, dulu kasar banget Bu kalau ngomong Bu. Terus kurang ajar banget Bu sama bapak ibunya. Kan bapak ibunya kalau jemput kan nongkrongnya di sini Bu. Tapi semenjak sekolah di sini dia jadi sopan bla 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 bla. Nah, itu bikin saya meleleh, teman-teman. Ya, itu bikin saya meleleh.
Lalu setelah itu saya langsung berkomitmen, ya saya akan jadi dosen. Gitu. Ya. Jadi saya pikir perlu sekali bagi sekolah untuk memang secara sengaja untuk memang berusaha untuk bagaimana ya supaya guru-guru saya tetap semangat untuk menjadi guru. Saya pikir ini kerjasama antara guru dengan pihak sekolah, bukan cuma guru aja, ya. Karena untuk tetap punya passion jadi guru, bukannya untuk tetap jadi guru ya, teman-teman ya. Oke, kalau untuk jadi guru, iming-iming gaji cukup. Naikin aja gajinya 2 kali lipat. Jadi guru semua kok itu. Tapi passion itu levelnya tuh udah beda. Ya, kalau udah ngomongin passion, saya yakin sekolah harus melakukan sesuatu. Yang dilakukan oleh tempat saya bekerja adalah yaitu tiap kali ada acara terus dipasangin video gitu. Makanya di awal saya ngomongkan tadi kan yang masalah Dead Poet Society, masalah film. Kenapa saya ngomong soal film? Karena itu kan semua indera kita main nih ya. Kalau kita nonton film ya, kecuali indera perasa. Ya, oke, film horor kan bisa goosebump ya, bisa pori-pori keluar gitu kan, ya, pori-pori terbuka ya. Jadi semua indera kita tuh main kalau nonton film. Pengaruhnya tuh gede sekali. Gitu. Jadi mungkin itu bisa dipikirkan kali ya, entah ngundang alumni, direkam, ngomong apa gimana. Oke. Lalu fokus ke substansi atau ke gambaran besar, teman-teman. Kayak yang saya bilang tadi, ayolah negara ini nih butuh banget loh guru bagus loh. Ya. Dulu teman saya pernah ngeluh gini. Aduh, guru anak gue bodoh banget deh. Gini. Gitu ya teman saya ngeluh ya. Lalu saya bilang sama dia, saya emosi juga sih dengarnya. Saya bilang sama dia, anak lo pinter? Pinter lah. Makanya gurunya kayak gitu. Lo yakin anak lo pinter? Ya pinter lah. Lo mau nggak anak lo jadi guru? Ya ogah lah. Ya udah, lo nggak usah protes gurunya kayak gitu. Saya bilang gitu. Ya, negara ini butuh banget loh, teman-teman. Guru yang bagus. Ya, kalau teman-teman merasa teman-teman punya kemampuan yang baik, kemampuan yang bagus, personalitinya juga bagus, gitu ya. Ayo dong, lihat gambaran besar dong. Ngapain sih kita mikirin, aduh Bu, tapi Bu atasan saya nyebelin Bu. Atasan nyebelin mah di mana-mana ada. Sama, bawahan nyebelin di mana-mana ada. Ya, buat atasan kita nyebelin kali. Cuma mereka tetap tuh ada di situ. Jadi kita sudah dewasa ya, jangan baperan dong. Ya, biasain mikir soal ide deh, jangan soal orang. Biasain deh mikir soal, gimana ya kemarin kerja kelompok saya udah pakai metode A, B, C. Metode apa lagi ya biar anak-anak nggak bosan? Coba dong, ide. Gimana ya kita 17 Agustusan acaranya A, B, C melulu perasaan udah 5 tahun. Ada nggak ya acara yang lain dari yang lain? Yang bahkan belum pernah dilakukan sekolah lain. Coba deh teman-teman deh, jangan baperan. Coba lihat gambar yang sebelah kanan. Permasalahan dunia ya, tahun 1300 wabah, 1800, aduh saya kerjanya 16 jam nih sehari ya, revolusi industri di Inggris ya, anak-anak di bawah umur kerja di pabrik, oke. 1900, ya saya mau pergi perang. Giliran tahun 2000 masalahnya apa? Aduh saya tersinggung nih. Kekanak-kanakan banget gitu loh. Kita guru loh. Negara ini nih, bangsa ini masa depannya di kita loh. Masa sih kita mikirinnya, masa sih temenku ngomongnya begitu, wah tersinggung nih gue nih. Aduh ilah itu mah anak umur 7 tahun kali yang ngomong. Ayolah, masa orang umur 38 ngomong gitu sih? Masa orang umur 43 ngomong gitu sih? Bukan berarti nggak boleh ya. Saya tiap minggu kali kayak gitu, tiap bulan kali kayak gitu. Tapi kan ada batas waktu gitu loh. Boya tersinggung 10 menit, abis itu udah. Gitu loh maksudnya. Ya kita orang dewasa loh, jangan lupa itu ya. Nah, lalu yang paling penting yang berikutnya. Ini yang terakhir. Slide berikutnya Pak Erik, ini slide terakhir seingat saya. Nah, cari tahu Tuhan maunya apa, teman-teman. Kita mesti tahu kita melayani siapa. Itu penting. Sebagai yang terakhir ya, sebelum nanti ada tanya jawab atau ada komentar-komentar ya. Jadi
Waduh, udah jam 4. Nggak apa-apa ya Pak Erik ya? 3-4 menit ya Pak Erik? Ya Bu, Boleh nggak? silakan. Oke, terima kasih. Jadi waktu saya dulu saya pernah mau mundur ya teman-teman ya. Saya mau mundur, lalu saya melamar ke sebuah sekolahan yang dekat rumah. Jadi dulu rumah saya di Jakarta, SPH di Cikarang jauh banget, walaupun ada bis antar jemput ya, tapi saya nggak betah gitu ya. Lalu saya ngelamar ke sekolah internasional yang dekat dari rumah. Lalu sekretarisnya nelpon saya, Bu, wawancara ya Bu, hari sekian, jam sekian. Saya bilang ke sekretarisnya itu, saya waktu itu baru pengalaman ngajar 1 tahun, teman-teman. Ya, jadi masih bargaining power saya nggak ada. Oke, karena baru 1 tahun ngajar yang masih muda banget. Lalu saya bilang ke sekretarisnya, Bu, saya nggak bisa Bu wawancaranya kalau hari kerja, karena sekolah saya sekolah kecil. Saya nggak mau ngerepotin teman-teman saya. Ya, saya ngomongnya sesaklek itu ya teman-teman ya, karena masih muda banget ya. Jadi kagak mikir dah dia mau tersinggung apa enggak ya. Pokoknya kenyataannya begitu ya. Sekretarisnya marah. Bisa bayangin ya, digituin sama anak kecil gitu loh, ya, sama guru baru gitu ya. Tersinggung lah dia. Oke. Ya udah, terus saya pikir kalau emang udah jalannya Tuhan juga ntar dihubungin lagi. Benar teman-teman, saya dihubungin lagi. Yang hubungin siapa? Yang punya langsung, ya. Lalu yang punya bilang gini, Bu, wawancara deh Bu hari Minggu di rumah saya. Oke, udah nih, udah deal ya, wawancara hari Minggu di rumahnya. Hari Sabtunya saya dihubungin, Bu, ditunda dulu ya, saya lupa anak saya baptis. Dia bilang gitu. Oke, tunda ya. Nah, teman-teman, waktu itu batal atau tunda, ya, saya doa puasa 3 hari. Waktu itu. Oke, saya kurang tahu ya apakah waktu itu saya merencanakan doa puasa untuk lama atau enggak ya, saya lupa. Tapi pokoknya saya doa puasa 3 hari, terus abis itu saya ngerasa enggak enak banget. Oke, saya ngerasa benar-benar enggak sejahtera. Gitu ya. Jadi waktu saya dihubungi lagi untuk wawancara, saya tolak. Tanpa alasan yang jelas. Oke. Itu kejadiannya saya kurang tahu deh, Juli kali ya, mungkin ya, saya rasa ya Juni, Juli ya. Saya tolak teman-teman, jadi saya tetap di sekolah yang lama, di SPH Cikarang. Teman-teman tahu nggak, itu kejadiannya mungkin Juni atau Juli. Septembernya sekolah tersebut tutup. Bisa bayangin kalau saya pindah ke situ, nganggur saya. Ya, saya sama sekali tidak berminat untuk bilang bahwa teman-teman harus bersandar pada perasaan. Perasaan itu manipulasinya tinggi banget ya. Oke, tapi saya yakin kita masing-masing punya cara berkomunikasi dengan Tuhan yang hanya kita yang tahu. Orang bisa aja bilang, lo bersandar Mik sama perasaan lo, lu mah itu kan bisa cuma feeling aja lo, emang lo nggak kepengen kali ke situ. Orang bisa aja bilang begitu. Tapi kenyataannya pada saat saya turuti, saya terselamatkan tuh. Orang punya cara bicara yang khas ya sama Tuhan ya, cara berkomunikasi yang khas. Gitu. Nah, coba deh cari tahu deh. Ya, Tuhan maunya apa dari kita. Gitu loh. Bisa aja kita terus jadi guru, bisa juga keluar. Tapi hati-hati ya, teman-teman ya. Karena ya kayak yang saya bilang tadi ya, itu sangat bergantung sama kita ya, dalam arti begini. Misalnya ini cuma contoh ya. Pada saat saya dan suami di rumah, ini cuma contoh ya. Suami saya sih nggak patriarkis banget sih orangnya. Misalnya lalu ada tamu datang lalu suami saya misalnya begini gitu ya, ngangkat kepalanya ke saya. Gitu ya. Saya udah langsung tahu. Oh oke. Berarti teh manis harus keluar, kue harus keluar. Ya, kenapa? Karena memang itu cara bicara saya sama suami. Tapi coba kalau misalnya suami saya begini gitu ya, ngangkat kepala ya, ke sepupunya yang pas ada di rumah. Pasti sepupunya ngomong gini, "Apaan? Hah? Lo kenapa begini-begini? Kenapa?" Kenapa? Ya karena bukan itu cara mereka berkomunikasi, itu nggak begitu. Kedekatannya beda sama kedekatan sama istrinya. Gitu ya. Jadi itu yang saya maksud, dan hubungan kayak begini kan harus dipupuk ya teman-teman ya. Jadi juga jangan gegabah gitu loh. Jangan terlalu cepat memutuskan, gue keluar, gue mau kuliah lagi serius. Oh iya Bu, serius Bu, saya demen banget Bu, kuliah lagi Bu, psikologi, wah saya tertarik luar biasa. Belum tentu. Oke, saya pernah tertarik dengan sebuah topik mahal kalau kursusnya ya, jadi saya berpikir ya udah saya nabung deh, saya bela-belain deh. Saya sangat tertarik sama topik tersebut. Ternyata
Dan saya udah benar-benar perdalam ya teman-teman ya. Saya udah baca silabusnya, saya udah selidiki institusinya apa segala macam. Saya sangat tertarik. Tahu-taunya teman saya ternyata ngambil kursus tersebut. Saya lihat benar-benar bukunya. Kalau dari internet kan nggak bisa dilihat bukunya ya. Karena kalau mau lihat bukunya harus punya. Dan itu biayanya sekitar 15 juta. Ya. Begitu saya lihat bukunya, begitu saya lihat isinya, ternyata saya nggak suka. Tuh, bayangin. Ya, itu saya pikir sih itu cara Tuhan untuk menyelamatkan 15 juta saya. Oke, jadi itu yang saya maksud ya teman-teman ya. Ini sesuatu yang harus dipupuk ya. Jadi kedekatan kita kayak apa, cara kita berkomunikasi seperti apa itu kan khas. Ya, jadi itu kita harus tahu banget gitu. Dan kita kerja buat siapa? Jawabannya bukan pemilik tentu. Ya, bukan ketua yayasan, Bu. Ya ampun, cemen banget. Bukan itu. Oke? Oke, ada 2 ya. Dari sisi internal motivation, apa ada rutinitas yang dengan sengaja Ibu bangun? Atau hal-hal praktis yang dilakukan buat menjaga passion atau motivasi over the years? Saya sering nonton video ngajar, itu guru favorit saya, Sarah Wesling, Teaching Channel. Bapak Ibu lihat deh, Teaching Channel. Kalau ngelihat itu channel, bawaannya pengen jadi guru aja. Nggak mau pindah. Ya, itu juga makanya waktu saya jadi dosen, saya nggak betah ya. Saya keseringan nonton Teaching Channel. Nggak ada Teaching Channel dosen di situ, guru semua itu. Ya, ngajarnya keren-keren banget ya, Teaching Channel. Oke. Itu ya, Pak Erik dan Pak Heriadi. Mungkin teman-teman yang saya bisa sampaikan, salah-salah kata maaf. Dan maaf udah, ya telatnya lama amat 7 menit, maaf ya. Oke, thank you buat Ibu, Bu Meki. Mungkin Sama-sama, oke, Pak. saya boleh buka deh satu pertanyaan ya. Takutnya mungkin Bapak Ibu tadi ada yang mau tanya. Satu pertanyaan deh ya, karena kita melihat waktu. Kalau ada boleh tulis di kolom chat ataupun langsung open mic, silakan. Ada? Silakan teman-teman. Saya tidak gigit kok. Oke, apakah tidak ada? Kalau nggak ada, mungkin satu pertanyaan singkat dari saya sih, Bu. Iya, Eh, Pak Erik. Singkat aja. Mungkin ini berbagi aja kali ya pandangan Ibu ya. Saya waktu awal, jadi waktu awal menjadi pendidik gitu ya, ada satu teman saya bilang bahwa kita ini jadi pendidik atau jadi guru itu ada jamnya, jam 7 sampai jam setengah 4 lah misalnya, let's say kayak gitu. Mm, Setelah itu kita nggak jadi guru lagi, dia bilang. Nah, mm. menurut Ibu gimana pandangan itu? Oke, Jadi istilahnya kayak ada working hour-nya aja gitu, setelah itu iya, enggak lagi. iya. Kalau working hour dalam arti periksa PR murid maunya cuma jam 7 sampai jam 4 bisa aja sih. Gitu ya. Working hour dalam arti, oh saya dihubungin kepala sekolah. Pokoknya saya cuma mau balas kalau jam 7 sampai jam 4 gitu. Ya bisa aja sih gitu ya. Walaupun pasti nanti ditegur juga sama kepala sekolah saya rasa ya. Tapi kalau masalahnya urusan pekerjaan betul-betul yang teknis bisa aja jam 7 sampai jam 4. Tapi jadi guru itu kalau memang itu panggilan ya, menurut saya itu bukan hanya masalah pekerjaan, tapi masalah nilai, masalah karakter. Itu kita nggak bisa kok nilai dan karakter itu tuh bukan kayak baju loh. Yang kayak saya nih sekarang pakai jas terus nanti keluar ruangan bisa saya lepas, nggak bisa kok. Itu terus-menerus ada di diri kita, gitu loh. Jadi betul memang untuk tugas-tugas teknis ya memang jam 7 sampai jam 4. Tapi untuk karakter, untuk value, untuk kegelisahan melihat bangsa ini pendidikannya jelek, untuk kegelisahan mikirin, aduh sekolah gue kayaknya menurun nih kualitasnya, itu nggak bisa dibatasi oleh jam. Jadi yang bisa dibatasi oleh jam hanya sekedar pekerjaan teknis. Tapi rasa kita saat jadi guru, kegelisahan kita untuk, waduh ini gimana ya sekolah gue ya, gitu. Kegelisahan kita untuk melihat, aduh coba lihat tuh kadrun-kadrun, ya ampun itu kan gara-gara pendidikan buruk sekali ya di negara gue ya. Kegelisahan itu udah pasti nggak bisa dibatasi oleh waktu. Gitu.
Jawaban saya seperti itu sih, Pak. Oke, thank you buat jawabannya, Iya, Bu. terima Oke, terima kasih kasih. sekali lagi buat Bu Meki mengenai penjelasannya yang sangat menginspirasi. Bapak Ibu, melalui webinar ini tentu kita mendapatkan banyak hal ya. Salah satunya yang saya tangkap adalah panggilan kita sebagai pendidik sedikit banyak tentu sangat kita dipengaruhi juga tentang hubungan kita atau kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan yang akan menyatakannya kepada kita dengan caranya yang paling dia tahu sebagai pencipta kita untuk menyatakan panggilannya di dalam hidup kita. Oke, Bapak Ibu, saya rasa karena sudah waktunya juga sudah selesai. Terima kasih buat Bapak Ibu buat mengikuti talk show ini. Kami harapkan Bapak Ibu tetap mendapatkan panggilan yang nyata sebagai Iya. pendidik ya, tetap memiliki panggilan yang kuat sebagai pendidik. Nah, selesai ini Bapak Ibu tentu hari ini dan besok-besok juga tetap bisa mengikuti acara Inspire ini dan mengunjungi booth-booth yang ada Hmm. di dalam Inspire ini. Oke, kita akan tutup dalam doa. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang baik ini, yang menolong kami dikuatkan kembali Tuhan untuk melihat panggilan Engkau dalam hidup kami. Kami berdoa jika memang Engkau yang telah memanggil kami sebagai pendidik, maka kuatkanlah kami Tuhan di dalam segala tantangan zaman yang kami hadapi. Supaya kami tetap teguh di dalam panggilan Engkau dan kami tetap setia pada selesainya dan kami tetap bisa menghasilkan buah yang banyak Tuhan, yang dapat dinikmati, yang dapat memberkati sesama kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Meki. Iya, terima Eh, kasih Pak Erik, Pak Haryadi. kita Terima bisa kasih dismiss. teman-teman udah datang.